Halo semua. Kami dari kelompok 5B dengan materi ikatan hidrogen. Perkenalkan, nama saya Alwi Suputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusmai. Perkenalkan, nama saya Juliana. Perkenalkan, saya Krisna Guru Ginting. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ikatan hidrogen. Udah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah salah satu jenis ikatan antar molekul yang terbentuk ketika atom hidrogen terikat pada atom nitrogen, oksigen, atau fluor. Ikatan hidrogen memiliki sifat elektrostatik karena atom hidrogen terikat secara kovalen pada suatu atom menarik elektron atom tetangganya yang bersifat elektronegatif. Akibatnya terbentuk suatu muatan parsial positif pada atom hidrogen dan muatan parsial negatif pada atom lain yang menarik elektron. Muatan ini membentuk suatu daya tarik yang disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini lebih lemah daripada ikatan kovalen, tetapi lebih kuat daripada gaya van der Waals. Ikatan hidrogen ini sangat penting dalam berbagai proses biologis dan kimia karena memengaruhi sifat molekul yang dikandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ikatan hidrogen. Yang pertama adalah terjadi hanya bila hidrogen terikat pada atom, frekuensi, oksigen, ataupun neutron. Yang kedua, lebih kuat dibanding gaya antarmolekul lain, dalam kurung gaya van der Waals, tetapi lebih lemah daripada ikatan kovalen. Yang ketiga, membentuk jaringan ikatan yang molekul lebih stabil, memiliki titik tinggi, lebih suka menguap. Keempat, umumnya terjadi pada molekul yang polar. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat dinyatakan dengan rumus H ikatan X dengan melambangkan atom elektronegatif seperti nitrogen yang dilambangkan dengan N, oksigen dilambangkan dengan O, atau fluor yang dilambangkan dari F. Nah, rumus kimia hidrogen ini menunjukkan bahwa atom hidrogen memiliki muatan persen positif dan atom lain memiliki muatan persen negatif. Ikatan hidrogen kemudian terbentuk ketika atom hidrogen dan atom elektronegatif saling menarik satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus dari ikatan hidrogen. Nah, dari gambar tersebut adalah rumus dari ikatan hidrogen yang dimana gambar ini menunjukkan dua molekul air atau H2O yang saling terikat oleh ikatan hidrogen. Nah, di sini terdapat dua ikatan yang dimana sebelah kiri adalah molekul air pertama yang menunjukkan O terikat pada dua H secara kovalen, dan ini adalah molekul air kedua yang terdapat di sebelah kanan. Ini juga satu molekul air. Nah, garis putus-putus antara O pada molekul kiri dan H pada molekul kanan adalah ikatan hidrogen. Artinya adalah atom oksigen pada molekul air pertama bermuatan parsial negatif karena sangat elektronegatif. Atom hidrogen H pada molekul air kedua bermuatan parsial positif karena muatan negatif pada O menarik muatan positif pada H, maka terbentuklah gaya tarik lemah yang disebut ikatan hidrogen. Nah, dari kesimpulan sederhananya adalah ikatan kovalen sama dengan garis lurus antara H dengan O. Nah, ikatan hidrogen sama dengan garis putus-putus antara O dengan H. Di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh ikatan dari hidrogen. Ikatan hidrogen terdapat pada banyak senyawa, terutama senyawa yang mengandung
oksigen, dan fluor. Beberapa contoh ikatan hidrogen adalah sebagai berikut. Air atau H2O. Air sebagai senyawa yang mengandung ikatan hidrogen merupakan contoh hidrogen yang paling umum. Amonia atau NH3. Amonia adalah senyawa yang mengandung nitrogen dan memiliki ikatan hidrogen. DNA dan RNA. Ikatan hidrogen juga berperan penting dalam struktur DNA dan RNA. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu mengapa HF atau asam fluorida memiliki ikatan hidrogen yang kuat. Maka penjelasannya itu ada dua. Yang pertama, F sangat elektronegatif sehingga menarik elektron H dengan kuat dan menghasilkan kutub kuat. Yang kedua, HF memiliki pasangan elektron bebas yang dapat menarik H molekul lain. Nah, hasilnya terjadi ikatan hidrogen antar molekul HF yang kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Mengapa titik didih air tinggi? Jawabannya, karena air memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Penjelasan, ikatan hidrogen membuat molekul air saling tarik-menarik dengan kuat, sehingga diperlukan energi besar untuk memisahkannya saat mendidih. Akibatnya air memiliki titik didih 100 Celcius lebih tinggi dibanding senyawa lain dengan massa molekul mirip. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ketiga. Contoh soal ketiga yaitu mengapa es dalam kurung padat air lebih rendah strukturnya dibanding air cair. Jawaban dan penjelasannya adalah dalam es ikatan hidrogen membentuk struktur tetrahedra teratur yang menyebabkan molekul air berjauhan. Saat mencair, sebagian ikatan hidrogen putus sehingga molekul lebih rapat sampai es menjadi lebih ringan dan mengapung di air. Nah, kesimpulan dari ikatan hidrogen adalah yang pertama adalah ikatan hidrogen adalah salah satu jenis ikatan antar molekul yang terbentuk antara atom hidrogen dan atom lain yang memiliki keelektronikan negatifan yang cukup tinggi. Ikatan hidrogen dapat dibagi menjadi dua jenis. Dua macam ikatan hidrogen tersebut yaitu ikatan hidrogen antar molekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Kemudian, bagaimana sifat ikatan hidrogen itu sendiri? Ikatan hidrogen memiliki sifat kovalen, tetapi memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Nah, beberapa contoh ikatan hidrogen yang umum adalah molekul air, struktur protein, DNA, dan amonia. Ikatan hidrogen paling penting dalam membentuk struktur dan sifat-sifat khusus dari molekul-molekul